B ya, kalau nggak salah ya. Iya Bu, betul. Sebentar ya. Kalau di PPP berapa mahasiswanya? 30 Bu. Oh, 30 ya. Oke, baik. Berarti udah hampir semua ya. Tinggal 2 orang lagi belum bergabung. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja ya perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat ya. Kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, kemarin di pertemuan satu ini ya kita sudah sempat membahas tentang SNP kan ya, Standar Nasional Pendidikan begitu ya. Kemudian juga saya eh, tampilkan apa capaian pembelajaran matematika ya di fase A sampai dengan fase F begitu ya. Kemudian saya minta kalian membuat apa namanya resume layar ringkasan berkaitan dengan kedua hal tersebut ya, SNP dan juga eh, capaian pembelajaran ya untuk fase A sampai F ya, pelajaran matematika. Oke, saya sudah terima eh, tugasnya ya yang kalian kumpulkan. Oke, kalau nggak salah saya ini ya bebas bebasin ya formatnya ya, mau mau bentuknya seperti apa begitu ya, mau ringkasan kah atau mau buat apa mind map begitu ya atau bentuk yang lainnya gitu ya. Saya lihat bagus-bagus ini eh, yang dibuat ya sama kalian. Terima kasih telah mengerjakan tugas dengan baik ya. Kita lanjut. Untuk hari ini kita akan eh, apa namanya masuk ke pembahasan terkait kurikulum ya, kurikulum yang digunakan di sekolah begitu ya. Oke, kalau menurut kalian apa sih kurikulum apa sekarang yang berlaku di sekolah-sekolah? Kurikulum Kurikulum Merdeka Merdeka Bu. bukan? Kurikulum Merdeka. Oke, ada yang punya pendapat lain? Mungkin ada kurikulum yang lain. Ya, rata-rata kurikulum Merdeka ya. Rata-rata yang digunakan kurikulum Merdeka, walaupun mungkin masih ada beberapa sekolah yang masih pakai K13 begitu ya, tapi sebagian besar mayoritas sudah kurikulum Merdeka begitu ya. Eh, Nah, apa bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Kan kalau nggak salah kurikulum Merdeka itu disusunnya, dicetuskannya itu saat masih Kemdikbud kan ya, ya masih masih kementerian yang lama itu kan udah kurikulum Merdeka begitu ya. Nah kemudian eh, beberapa waktu yang lalu ganti kementerian ya untuk sekolah jenjang dasar dan menengah itu ada kementerian sendiri ya, Kemdikdasmen begitu ya. Nah, biasanya kan beda menteri, beda eh, kurikulum lagi gitu ya. Nah, kalau klaim dari kementerian yang sekarang itu nggak ada perubahan kurikulum gitu ya. Jadi kurikulum yang digunakan masih kurikulum yang sebelumnya gitu. Misalnya Merdeka ya, kalau sekolah itu selama ini pakai kurikulum Merdeka, oke berarti ya bisa diteruskan kurikulum Merdekanya. Kalau sekolah ada yang pakai K13 ya dilanjutkan K13-nya gitu ya. Nah, namun Kemdikbudasmen itu memunculkan ya apa namanya pendekatan baru yang eh, apa namanya mungkin sebelumnya belum terlalu
di ya kalau kalau secara prinsip ya apa dari pendekatan yang baru sekarang pendekatan pembelajaran mendalam ya namanya ya deep learning gitu. Tapi kalau secara prinsip mungkin ya secara tidak langsung sudah diterapkan juga ya selama ini gitu. Tapi belum secara khusus gitu ya namakan pembelajaran mendalam gitu. Jadi concernnya kementerian yang sekarang ya Kemdikbudristek itu adalah pembelajaran mendalam atau deep learning gitu ya. Ada yang uh, pernah tahu deep learning? Waktu itu sempat terkenal ya deep learning itu. Pernah dengar sih, Bu. Mm-mm. Tapi tahu nggak kira-kira apa itu? Kayak Belum ya, siswa belajar secara mandiri gitu bukan sih, Bu? belajar secara mandiri ya. Mandiri, jadi Oke, kayak dia apalagi cari kira? tahu prosesnya kayak gimana gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, kalau dari apa namanya namanya gitu ya deep learning gitu ya kan lebih mendalam gitu. Memang semangatnya kan seperti itu ya kementerian yang sekarang itu. Jadi siswa itu nggak usah eh, banyak-banyak lah istilahnya ya yang harus dipelajari gitu. Yang penting mendalam begitu kan. Semangatnya tuh seperti itu gitu. Nah, kemudian semangat itu diterjemahkan ke dalam sebuah kurikulum ya yang sekarang digunakan. Sekolah-sekolah mungkin masih dalam tahap penyesuaian gitu ya, belum sepenuhnya diterapkan begitu di sekolah-sekolah gitu karena memang baru dan biasanya ketika ada kebijakan baru, nah itu proses sampai ke bawahnya itu butuh waktu ya. Nah, termasuk dengan deep learning ini gitu karena harus ada proses sosialisasi dulu, kemudian ada proses-proses pelatihan ya, pelatihan guru-guru gitu ya. Eh, apa sebelum pelatihan guru ke pelatihan trainernya dulu ya, TOT dulu gitu ya. Nih dilatih dulu nih orang-orang yang nanti akan melatih guru gitu. Nah, kemudian baru sampai ke pelatihan guru gitu ya. Nah, itu masih proses sampai saat ini gitu. Jadi eh, walaupun sempat apa namanya booming begitu ya, ya sekarang juga masih sih ya, masih masih dalam proses eh apa eh, implementasi gitu. Jadi masih bertahap gitu ya. Kayak tadi akhirnya bilang gitu ya, dia eh, lebih berpusat pada siswa begitu ya. Kemudian eh, nggak cuma mengandalkan hasil gitu ya, tapi prosesnya. Ada lagi mungkin yang punya pandangan ya atau eh, punya informasi awal lah tentang apa deep learning. Oke, saya sambil share screen ya. Baik, sudah terlihat, Sudah, Ibu. udah ya. Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang kurikulum gitu ya. Nah, dan lebih khususnya lagi tentang deep learning ya, atau pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat terkait dengan kurikulum yang gunakan ya di sekolah-sekolah ya itu masih pakai peraturan yang lama ya masih pakai peraturan yang lama itu peraturan Mendikbudristek ya nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah gitu jadi masih pakai peraturan yang nomor 12 gitu ya nah kemudian masih di zamannya menteri yang sebelumnya ya Mendikbudristek itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 mengalami revisi ya. Biasa kan kalau undang-undang tuh ada undang-undang ada revisi-revisinya ya. Nah, itu direvisi jadi Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025 ya. Jadi eh, peraturan yang sebelumnya ini kan belum terlalu lama ya.
peraturan nomor 12 tahun. Jadi biasanya tuh kalau kementerian ya, entah kenapa ya ini apakah pasti atau kebetulan aja, biasanya di akhir jabatan ya, di akhir masa jabatan itu ngeluarin peraturan baru gitu ya, entah itu tentang apa nomenklatur, tentang juknis sesuatu gitu ya, biasanya ada peraturan yang baru. Nah ini juga Mendikbudristek waktu itu mengeluarkan peraturan nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum ya. Padahal kan sebelum 2024 itu memang ya sudah mulai digunakan ya yang kurikulum Merdeka itu ya. Nah, tapi kurikulum tersebut kemudian direvisi ketika ada kementerian yang baru ya. eh, Yaitu jadi Permendikdasmen ya, Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan yang tadi gitu ya. Nah, ini ada link sebenarnya apa saja sih yang berubah ya. Oke, sebelum saya klik ini ringkasannya, saya mau ini mungkin ya tampilkan dulu eh, secara penuh, secara utuh ya, biar kalian terbiasa itu melihat peraturan ya. Oke, ini saya share screen lagi. Nah, ini adalah peraturan uh, Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum ya pada pendidikan anak usia dini, kemudian jenjang pendidikan dasar dan menengah begitu ya. Nah, ini ada tuh tentang kurikulum merdeka ya. Jadi memang kurikulum yang digunakan betul tadi yang kalian sampaikan yang terbaru itu adalah kurikulum merdeka. Nah, di peraturan ini, di dokumen peraturan ini itu dibahas tuh tentang kerangka dasar kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka seperti apa ya. Itu dibahas pada peraturan ini gitu. Jadi kalau kalian uh, tahu ya akhirnya sampai gitu ya. Nanti kalian kalau jadi pendidik gitu ya, akhirnya sampai pada kalian oh kurikulum yang baru tuh begini begini begini. Nah itu sebenarnya sumbernya dari peraturan ya, dari dokumen peraturan menteri ini itu. Nah kemudian dibuat juknisnya, dibuat apa namanya ya seperti panduannya gitu ya, modulnya gitu ya, yang bisa langsung dipelajari oleh eh, sasaran terkait ya, misalnya guru. Nah kalau ini kan masih mentah banget nih ya berupa kurikulum begitu ya. Nah, ini yang capaian-capaian pembelajaran gitu ya. Kemarin kan kita udah tahu ya kalau fase A itu untuk kelas 1 sampai 2 dan seterusnya kalau di SMP itu fase eh, D ya dari 7 sampai 9. Nah, itu dari mana sih informasi itu ya? Sumbernya, referensinya dari mana? Oh, ternyata di peraturan itu udah disebutkan seperti itu. Ya, nah kemudian kan kita nggak langsung baca peraturannya gitu ya, tapi kita lihat kemarin modulnya ya tentang capaian pembelajarannya dan seterusnya. Itu jadi secara umum ada semua di peraturan gitu ya. Nah, kemudian dirincikan lagi dalam dokumen-dokumen penjelas yang lain. Berubah nggak di tampilan di kalian? Jadi yang nomor 13 tahun 2025. Udah Berubah. berubah, Bu. Berubah ya. Oke, saya khawatir berubah. Nah, ini yang peraturan yang terbarunya ya, yang sudah namanya itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, nomor 13 tahun 2025. Isinya itu bukan tentang kurikulum baru ya, bukan tentang kurikulum baru, tapi perubahan atas peraturan yang tadi ya. Jadi dengan terbitnya peraturan ini sebenarnya peraturan nomor 12 tahun 2024 itu tidak sepenuhnya berubah gitu ya. Ada beberapa hal yang berubah. Nah, perubahan itu dijelaskan di sini di peraturan yang nomor 13 tahun 2025 ini. Kayak gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih apa aja sih eh, isinya itu mirip-mirip seperti yang tadi tapi ada bedanya itu. Nah, kayaknya eh, nggak ada ini ya waktu kita untuk baca semuanya. Nanti kalau di luar perkuliahan kalian mau baca-baca dokumen peraturannya silahkan ya. Nah, saya coba eh, sampaikan ringkasannya ya. Jadi
kementerian itu menyediakan ringkasan begitu ya. Oh, sebentar. Oh, udah nggak bisa nih kayaknya nih. Saya buat buat PPT ini udah lumayan lama ya. Jadi waktu itu Kemdikdasmen itu mengeluarkan di webnya, di web Kemdikdasmen itu ada ringkasan ya, sebenarnya perubahannya apa aja gitu. Nah ini saya baru baru cek kembali, ternyata eh, alamat tersebut sudah nggak bisa diakses ya, sudah nggak bisa diakses gitu ya. Oke, oke, tapi ini kita coba cari apa namanya, em, siaran persnya ya untuk Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi apa aja sebenarnya yang berubah gitu ya dari yang sebelumnya. Ya, sebentar. Oke, ini saya coba pakai alamat yang lain ya, nggak resmi dari Kemdikdasmen, tapi isinya kurang lebih sama. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini tadinya ini kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Itu ada eh, apa namanya berita begitu ya yang isinya ringkasan apa saja yang berubah begitu ya di kurikulum nomor 13 tahun 2025 ini gitu ya. Apa yang berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya gitu. Nah, ternyata ini udah nggak bisa diakses ya, mungkin udah dihapus ya. Oke, saya coba cari yang mirip ya. Nah, ini eh, apa dari guruinovatif.id ya. Bukan bukan resmi dari kementerian ya, tapi isinya kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 itu secara tegas disebutkan bahwa tidak ada pergantian kurikulum, gitu ya. Tidak ada pergantian kurikulum, jadi yang digunakan tetap kurikulum yang sebelumnya, seperti itu. Nah, tapi yang ditekankan pada Peraturan nomor 13 tahun 2025 ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang pendekatan deep learning. Nah, itu sangat-sangat dikedepankan ya, pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu ya. Perlu diimplementasikan di sekolah. Nah, yang kedua, tambahan ada mata pelajaran coding sama AI gitu ya. Jadi di Permendikbud nomor 13 tahun 2025 mengamanatkan perlunya ada mata pelajaran ini ya, coding sama AI itu. Nah, kemudian ada penyesuaian kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kalian pernah tahu kegiatan P5 nggak? Penguatan profil apa namanya? Pelajar Pancasila apa gitu pokoknya. Mungkin kalian misalnya punya adik gitu atau em, keponakan gitu ya yang mereka ada proyek-proyek P5. Jadi biasanya ada di eh, suatu waktu tertentu di blog gitu ya. Nah, itu eh, isinya itu kegiatan project P5 gitu. Seperti misalnya seminggu full dan seterusnya. Nah, di eh,
peraturan yang nomor 12 tahun 2024 yang sebelumnya itu mengharuskan ya adanya P5 dalam apa waktu yang cukup banyak alokasi waktunya. Nah, itu kan ada beberapa pro kontra ya, karena apa namanya cukup menyita waktu ya sehingga untuk mata pelajaran utama ya, misalnya matematika itu jadi berkurang jam pelajarannya karena ada P5 itu. Kita kira dikaji kembali. Nah, di tahun di undang-undang sorry, peraturan nomor 13 tahun 2025 ini akhirnya itu disesuaikan kembali. Jadi P5 itu tetap ada ya, tapi untuk alokasi waktunya itu menyesuaikan sekolah gitu, nggak harus dipatok minimal harus sekian. Kalau di undang-undang peraturan sebelumnya itu dipatok ya minimal harus sekian jam misalnya gitu. Nah, itu kurang lebih itu yang berbeda ya dari peraturan yang nomor 12 tahun 2024. Jadi ditegaskan nggak ada pergantian kurikulum gitu, tapi ada tambahan eh, implementasi deep learning, kemudian ada tambahan mata pelajaran coding sama AI, dan ada penyesuaian kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler gitu ya. Nah, itu kita coba baca satu-satu ya dari deep learning dulu ya. Nah, ini pendekatan deep learning ya menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan karena pendekatan ini telah resmi menjadi bagian dari proses penguatan kualitas kegiatan belajar mengajar gitu ya. Jadi harapannya peserta didik nggak sekedar hafal saja, namun memahami konsep atau materi aja secara menyeluruh ya, dari namanya deep learning gitu ya, mendalam, walaupun ya masih ini juga ya abu-abu juga mendalamnya tuh kayak gimana gitu ya. Uh, jadi meningkatkan keterampilan berpikir kritis, reflektif, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ada apa namanya tiga kata ya. Jadi ada pengalaman belajar yang ini nih, yang jadi slogannya deep learning ya. Ada mindful, meaningful, joyful ya. Kalau kalian pernah dengar, nah itu tiga hal itu ya yang eh, apa namanya jadi pengalaman belajar yang diamanatkan oleh deep learning begitu. Jadi belajar itu harus berkesadaran atau mindful, bermakna, meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Itu ya dulu waktu pertama kali yang muncul deep learning itu ya apa saya sering dengarnya yang tiga itu aja. Pembelajaran dalam itu identik dengan itu mindful, meaningful, joyful gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika dikaji lebih lanjut gitu ya, ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Ada banyak aspek-aspek yang perlu kita pahami ya dari deep learning ini gitu ya. Nah, kemudian tadi perubahan yang kedua ada mata pelajaran coding sama AI gitu ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu terkait mungkin dengan apa matematika yang terkait begitu ya, tapi ini di luar pelajaran matematika ya. Jadi ada mata pelajaran baru gitu. Nah, kemudian penyesuaian kegiatan kokurikuler ini yang kokurikuler itu yang P5 itu ya. Jadi disederhanakan untuk jadi supaya lebih efisien, disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah ya. Alokasi waktunya juga dikurangi begitu ya. Supaya bisa fokus ya ke ya pencapaian tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran gitu ya. Nah, kemudian kegiatan kokurikulernya ini diintegrasikan ya dengan pembelajaran berbasis proyek dan tema seperti itu ya. Oke, itu ya. Itu kurang lebih itu yang berbeda dari dua peraturan menteri tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke PPT yang tadi. Oke, kita masuk ke, nah, kalian perlu tahu ya tentang deep learning begitu ya, karena nanti ketika kalian menyusun modul ajar begitu ya, bahan ajar dan media pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Gitu ya. Nah, kurikulumnya kan masih tetap kurikulum merdeka, tapi yang terbaru yang harus ada ya adalah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi kalian perlu tahu ya di deep learning itu apa saja apa namanya fokusnya seperti itu. Nah, ini ya di sini
apa namanya, ada pendahuluan dulu ya. Kenapa sih akhirnya perlu ada pembelajaran mendalam begitu ya? Nah, ini hal-hal yang eh, identik begitu ya dengan pembelajaran mendalam. Ya, ada karakteristik praktik pedagogi ya dari pembelajaran mendalam. Yang pertama itu keterlibatan. Ya, jadi eh, siswa itu harus terlibat ya. Tadi Agnia bilang ya ada apa eh, berfokus ya ke siswa begitu ya, ya karena memang membangun keterlibatan gitu ya. Jadi guru itu perlu membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar begitu. Nah, yang kedua berkesadaran. Gitu. Jadi guru dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajaran yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, berikutnya ada memuliakan ya. Jadi guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, berikutnya ada pengembang budaya belajar. Nah, ini ya. Jadi, apa namanya, guru itu perlu berinovasi, ya. Perlu berinovasi supaya belajar itu jadi budaya, begitu ya. Dan eh, apa namanya, ada inovasi-inovasi gitu ya dalam pembelajaran gitu, dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa itu eh, lebih kreatif lagi gitu. Jadi harus ada inovasi-inovasi. Nah, berikutnya juga penting untuk memanfaatkan teknologi digital seperti itu ya. Jadi walaupun pelajarannya matematika gitu ya, nah didorong untuk memanfaatkan teknologi digital. Sekarang kan banyak ya, banyak teknologi digital yang bisa dimanfaatkan begitu ya, baik berupa hardware maupun software gitu ya. Apa-apa sekarang berbasis digital seperti itu ya. Modul aja ada e-modul, ada modul digital gitu ya. Kemudian apa namanya, LKPD ada ILKPD ya, LKPD elektronik seperti itu ya. Nah, kemudian dan lain sebagainya itu apa namanya dituntut walaupun pelajarannya tadi bukan pelajaran komputer gitu ya, tapi harus tetap ada integrasi pemanfaatan teknologi digital gitu dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga menekankan perlunya multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Tuh, jadi saat belajar matematika itu siswa sebaiknya nggak cuma belajar matematika aja gitu. Di sana dia belajar biologi juga, di sana dia belajar mungkin fisika juga, belajar tentang teknik juga gitu ya. Makanya eh, yang cukup dekat dengan deep learning ini salah satunya pendekatan STEM ya, science, apa namanya, teknologi, engineering, and mathematics gitu ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan matematika ya dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti teknik, kemudian teknologi ya, dan juga apa namanya, science begitu ya dalam pembelajaran. Nah, itu. Jadi memang apa namanya, mimpinya itu besar ya tentang pembelajaran mendalam ini gitu ya. Ada beberapa praktik-praktik pedagogi yang diharapkan eh, muncul ya dalam implementasi pembelajaran mendalam kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini ini masih masih di tataran konsep begitu ya. Nah, bagaimana implementasinya nanti kita bahas lebih lanjut nih. Oke, tadi saya udah tanya ke kalian ya tentang apa sih pembelajaran mendalam, apa yang kalian ketahui gitu ya. Umumnya sudah pernah dengar ya, tapi ya belum tahu pasti ya tentang apa itu pembelajaran mendalam. Jadi kalau didefinisikan ini pembelajaran mendalam itu. Jadi pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran ya yang dia punya karakteristik ini memuliakan begitu dengan menekankan pada suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya yang mindful, meaningful dan joyful ya melalui bukan hanya berpikir ya tapi juga eh, merasa gitu ya olah, jadi bukan cuma olah pikir tapi olah hati, olah rasa dan olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, kalau dilihat dari definisinya ini memang ini ya apa namanya yang tadi saya bilang mungkinnya besar banget gitu. Jadi deep learning ini sesuatu yang kelihatannya sempurna sekali ya kalau di tataran konsep gitu ya. Nah, ya harapannya walaupun tidak 100%, tapi kita bisa maksimal ya dalam mengimplementasikan ini dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu.
Nah, tadi kan ada beberapa istilah ya, ada memuliakan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau memuliakan itu tadi ya dalam pembelajaran mendalam, PM ini pembelajaran mendalam ya. Semua pihak yang terlibat harus saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Makanya penting sekali ada inklusivitas gitu ya. Jadi sekarang kan gitu ya, sekolah negeri itu bahkan diwajibkan untuk menerima eh, peserta didik berkebutuhan khusus seperti itu ya. Jadi ya karena semangat ini semangat memuliakan salah satunya gitu ya. Bahwa setiap manusia, setiap peserta didik itu punya potensi, punya martabat dan punya nilai-nilai yang harus dijunjung begitu ya. Jadi eh, apa namanya memuliakan ini jadi satu eh, apa ya mungkin karakteristik pedagogik yang dikedepankan dalam pembelajaran mendalam. Ya, jadi pembelajaran mendalam itu tadi apa ya namanya mengimplementasikan pengalaman belajar yang tiga ini berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nah, nanti di implementasikannya bukan cuma dengan berpikir ya, tapi selain olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, gitu ya. Nah, tujuan akhirnya adalah mewujudkan eh, 8 dimensi profil lulusan, seperti itu. Itu jadi ini kerangka umumnya seperti ini terkait dengan pembelajaran mendalam, gitu ya. Nah, kemudian apa itu eh, tiga istilah tadi ya, mindful, meaningful, joyful, gitu ya. Nah, ini penjelasan dari masing-masingnya gitu. Coba dibaca dulu nanti. Setelah ini mungkin saya tanya eh, apa namanya. Kalian boleh ceritakan kembali ya dengan bahasa kalian apa sih itu mindful, meaningful, dan joyful. Ya, silakan dibaca dan direnungkan ya. 2 menit lah. Oke, sudah dibaca ya. Sekarang apa itu berkesadaran maksudnya? Coba tolong dijelaskan kembali dengan bahasa sederhananya. Ada yang mau eh, bersuara? Biar gantian nih ngomongnya. Silakan. Ini ada berapa? 30 ya, 31 bahkan ya, ada 31 mahasiswa. Ayo, yang berkesadaran. Apa nih kira-kira? Eh, Ibu izin, kalau menurut Agni, berkesadaran tuh jadi kayak siswa Mm-mm. punya kesadaran sendiri dan bisa dibilang kayak termotivasi buat belajar sendiri gitu loh, Bu. Jadi dia bisa Mm-mm. memotivasi dirinya sendiri, terus mengembangkan dirinya sendiri, dan lebih meningkatkan kualitas dirinya sendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih Agni. Ya, jadi eh ya kurang lebih tadi ya seperti yang Agnia sampaikan gitu ya. Di sini ada kata-kata
mampu meregulasi diri ya. Jadi self regulated learning namanya gitu ya. Jadi eh, kesadaran buat belajar gitu ya. Itu muncul dari dalam diri siswa sendiri seperti itu. Nah, ini kan bukan tiba-tiba eh, apa namanya bisa bisa muncul ya kesadaran yang seperti itu gitu ya. Nah, harapannya penerapan pembelajaran mendalam ini akan mengarah ke sana gitu. Jadi siswa tuh bukan terpaksa ya belajar gitu ya, tapi memang ada dalam dirinya berkesadaran gitu ya bahwa oh ini penting gitu untuk dipelajari gitu ya. Akhirnya dia terlibat aktif dalam pembelajaran dan mampu meregulasi dirinya. Itu dia perlu belajar begitu ya, apa yang dia nggak paham gitu kan, apa yang perlu dia elaborasi lagi dari materi pelajarannya itu muncul dari dalam diri siswa seperti itu. Itu terkait dengan kesadaran. Oke, terima kasih Agni. Sekarang bermakna, coba yang lain. Hmm, Apa itu? Oke, Yolanda silakan. menurut saya tuh kalau yang bermakna ini tuh dimana tuh siswa itu belajar dan mendapatkan ilmu baru, Ibu. Kemudian ilmu barunya itu tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Jadi kayak apa yang ilmu yang baru yang mereka dapatkan dan ilmu yang sudah ada di mereka tuh bisa diterapkan dalam kehidupan nyata gitu, kehidupan sehari-hari. Jadi kayak di pembelajaran itu tidak hanya menghafal, tapi mereka juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Yolanda. Ya, seperti itu ya. Jadi, eh, apalagi ini matematika ya. Matematika itu yang mungkin berpotensi buat belajar itu jadi nggak bermakna. Ya nggak sih? Kan? Satu tambah satu sama dengan dua gitu dan seterusnya kan. Delapan kayak delapan. 6 kali 4 gitu ya. Nah itu apa punya potensi ya untuk matematika itu kalau belajar ya udah sekedar eh, menghafal rumus ya prosedural aja gitu ya tanpa paham siswa maknanya apa sih sebenarnya kaitannya dengan materi yang lain itu gimana kita belajar matematika itu sebenarnya buat apa begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu apa kaitannya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah matematika itu berpotensi tidak seperti itu kan ya kalau misalnya mungkin pelajaran lainnya, misalnya kayak apa namanya PKN gitu ya, itu kan memang ya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah kalau kalau matematika mungkin umumnya nggak demikian kayak gitu. Nah tapi di pembelajaran mendalam ini diharapkan pembelajaran itu harus bermakna atau meaningful gitu ya. Jadi tahu nih gunanya buat apa gitu ya dan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah diperoleh. Nah, ini uh, itu bukan tidak mungkin apa namanya ya mengimplementasikan pembelajaran matematika yang bermakna seperti itu. Oke, terima kasih Yolanda. Sekarang yang terakhir joyful, menggembirakan. Silakan. Selain Agni dan Yolanda ya. Ya, Saya, Bu. Adinda, silakan. Menurut saya tuh buat yang menggembirakan ini tuh dia dalam hal proses belajar tapi menggunakan tapi tuh dalam diartikannya itu dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menegangkan gitu Bu karena kan suasana yang positif itu ngebuat siswa jadi lebih aktif terus juga apalagi matematika kan terkadang kalau misalkan udah panjangnya belajar itu bakalan ada efeknya tuh boring gitu kan Bu jadinya eh, dengan dengan menciptakan suasana yang apa namanya menggembirakan menjadi itu proses belajarnya lebih adanya terpacu motivasi gitu Bu. Oke, betul ya. Terima kasih Adinda gitu. Nah, untuk joyful ini mungkin lebih kebayang ya. Ya, lebih kebayang bagaimana menghadirkan pembelajaran matematika yang menggembirakan walaupun nggak mudah mungkin ya, nggak selalu mudah tapi kebayang kan ya. Sekarang udah banyak inovasi-inovasi mungkin pembelajaran matematika sehingga belajar matematika itu nggak lagi semenyeramkan itu gitu ya. Tapi bisa lewat misalnya games interaktif gitu ya atau dengan media-media tertentu ya yang akhirnya bisa mendukung suasana belajar yang menyenangkan ya yang memotivasi siswa seperti itu ya. Jadi udah banyak penelitian-penelitian yang ke arah sana. Kayak itu ya tadi tentang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya sebagai pengalaman belajar yang seharusnya dialami oleh siswa dalam pembelajaran. Kayak gitu. Jadi pakemnya tuh ini, gitu ya. Pakemnya tuh ini. Jadi deep learning itu dalam tanda kutip mengharuskan ya, mengamanatkan ya supaya
pembelajaran yang dihadirkan itu seperti ini, berkesedaran, bermakna, dan mengembirakan. Oke. Oke. Nah, ini ada diagram ya, yang merangkum ya terkait dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi di eh, bagian luar itu ada hal-hal yang apa ya namanya ya, yang eh, lebih luas begitu ya, tentang praktik pedagogis yang tadi sudah saya sampaikan ya, tadi ada memuliakan apa dan segala seterusnya ya. Terus ada pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran. Nah, ini eh, apa jadi fokus dari pembelajaran mendalam di lingkaran yang paling luas. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada pemanfaatan digital, tadi udah paham ya. Nah, ada kemitraan pembelajaran. Nah, ini menarik ya, ini relatif baru ya. Jadi sekarang tuh apa-apa itu harus melibatkan mitra ya, mitra. Jadi kemitraan pembelajaran itu jadi belajar matematika itu bukan cuma melibatkan guru sama siswa gitu, tapi melibatkan mitra lain di luar itu. Bisa jadi melibatkan guru eh, matematika di kelas lain, atau melibatkan bahkan guru bidang studi lain, atau ya bahkan bisa melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, kayak gitu ya. Kebayang nggak tuh matematika melibatkan itu? Misalnya gini, eh kalau melibatkan orang tua mungkin masih 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 kebayang ya. Jadi kadang siswa diberi tugas apa gitu ya untuk ada proyek-proyek tertentu ya yang dikerjakan dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Nah, itu melibatkan eh, apa orang lain ya, selain guru dan siswa, orang tua dan bahkan masyarakat tadi. Misal ketika mau belajar tentang statistika gitu ya, pengolahan data, pengumpulan data, pengolahan data gitu ya, bisa bermitra dengan masyarakat sekitar. Misal dengan pengelola kantin gitu ya, misal untuk apa namanya mendata kira-kira makanan apa aja nih yang dijual di kantin tersebut. Nah, gitu ya. Atau di masyarakat sekitar ya, di sekitar masyarakat sekitar sekolah gitu ya, eh, bisa menjadi mitra pembelajaran kayak gitu. Nah, ini juga salah satu yang dianjurkan dalam pembelajaran mendalam kayak gitu ya. Nah, nah, kalau pemanfaatan digital tadi udah kita bahas. Nah, kemudian di lingkaran yang paling luar ini adalah kerangka pembelajaran ya. Yang luar nih yang tadi saya sebutkan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran itu adalah kerangka pembelajaran ya. Jadi kerangka pembelajaran ini adalah panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran ya. Jadi ini tadi berapa, 4 hal itu ya, itu jadi panduan sistematis gitu ya. Nah, kemudian yang agak dalam lagi itu pengalaman belajarnya ya. Jadi ada mengaplikasi, merefleksi, pahami ya. Pahami ya, ini sebenarnya berupa siklus gitu ya. Jadi bukan berarti harus paham dulu, kemudian aplikasi dan refleksi. Nah, ini bisa berulang. Ketika siswa udah paham, kemudian siswa bisa mengaplikasikan, nah kemudian merefleksikan. Nah, setelah merefleksikan, itu apa namanya, kembali lagi ke proses atau pengalaman memahami, kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu pengalaman belajarnya. Jadi, pengalaman belajar adalah proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, ini nanti di modul ajar ada tuh apa namanya poin-poin ini gitu. Ada bagian memahaminya, bagian mengaplikasi, bagian merefleksinya gitu. Jadi belajar itu nggak selesai di paham aja. Siswa paham, nggak selesai di situ. Tapi juga harus bisa mengaplikasikan dan lebih jauh lagi merefleksikan gitu ya, merefleksikan apa yang sudah dia pelajari. Seperti itu. Apa sih gunanya untuk dia? Apa sih yang dia belum paham dari materi tersebut dan seterusnya gitu. Itu jadi harus harus dialami oleh siswa, oleh peserta didik dalam pembelajaran. Ya, itu pengalaman belajar. Nah, kemudian yang agak dalam lagi ada prinsip pembelajaran ya, yang tadi kita sudah bahas ya.
ada apa? Mindful, meaningful dan joyful. Itu prinsip pembelajarannya. Nah, kemudian yang paling dalam ini yang warna putih ini itu ada dimensi profil lulusan. Jadi sebenarnya ini adalah yang dituju ya dari pembelajaran apapun itu, gitu ya. Jadi ada 8 dimensi ya. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ini kita juga kemarin udah cepat bahas ya waktu kita apa namanya kaji tentang standar nasional pendidikan ya. Ada profil lulusan gitu. Nah, ini ada 8 dimensi. Gitu. Jadi itu yang mau dituju sebenarnya. Nah, jadi di kemudian di breakdown dengan prinsip-prinsip pengalaman belajar dan juga kerangka pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini tuh padat sekali ya dan ideal sekali sebenarnya pelajaran mendalam ini gitu ya. Lagi-lagi walaupun secara praktiknya pasti banyak kendalanya gitu ya. Nah, tapi kita karena memang sudah diamanatkan oleh peraturan tadi ya, ya ya harus mulai apa namanya memahami dan mengimplementasikan mengaplikasikan ini dalam pembelajaran gitu ya. Jadi nanti ketika kalian bikin modul ajar, nah itu harus merujuk ke eh, konsep ini, konsep pembelajaran mendalam ini. Ya, ketika kalian bikin media pembelajaran, bahan ajar gitu ya. Nah, ini harus eh, mengacu pada konsep pembelajaran mendalam ini, gitu ya. Dia harus ada mudahnya misalnya harus ada eh, pemanfaatan digitalnya, harus melibatkan mitra, begitu ya. Kemudian harus apa memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi gitu ya. Nah, kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Itu ya. Itu eh, ringkasannya ya tentang konsep pembelajaran mendalam. Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Coba kita apa, urai satu-satu ya dari mulai yang dimensi profil lulusan. Nah, kan tadi ada 8 ya. Ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai ke yang kedelapan apa? Eh, komunikasi ya. Nah, ini masing-masing udah ada penjelasannya ya. Tuh ya. Jadi sebenarnya yang pertama tuh itu ya, religiusitasnya yang dituju gitu. Jadi siswa yang lulus ya dari suatu jenjang pendidikan tertentu itu eh, apa namanya harus ini beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi ketika belajar pelajaran apapun itu sama dimensi profil lulusannya ini ada ini gitu ya. Jadi eh, yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harapannya bukan cuma pelajaran agama aja gitu ya, tapi juga pelajaran lain termasuk matematika gitu. Uh, jadi apa namanya sebenarnya kita punya apa mengkaji sesuatu gitu ya, kita punya ilmu pengetahuan itu kan tujuannya buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Nah, kemudian yang kedua keluargaan. Ya, kalau yang pertama ini hubungannya dengan Tuhan, yang kedua itu hubungannya dengan masyarakat, bangsa dan negara begitu ya. Nah, jadi eh, diharapkan siswa itu menjadi individu yang cinta tanah air, menghargai keberagaman gitu ya, kemudian menaati aturan dan norma sosial, begitu kemudian apa namanya bisa menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan masalah-masalah apa namanya eh, kebinekaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini diamanatkan untuk semua mata pelajaran lagi-lagi gitu ya. Mungkin ya kita perlu perlu menyisipkan misalnya hal-hal tersebut gitu ya dalam pelajaran yang kita ajar gitu termasuk matematika gitu ya. Nah, kemudian profil yang ketiga adalah penalaran kritis gitu ya, penalaran kritis. Nah, kalau ini kebayang ya matematika gitu ya untuk mencapai profil lulusan yang ketiga ini ya. Jadi bagaimana individu itu mampu berpikir secara logis, analitis, reflektif ya dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi. Nah, yang keempat juga kreativitas ya.
Jadi misalnya matematikanya belajarnya dengan pendekatan open ended misalnya ya, yang mendukung kreativitas siswa gitu ya, atau pendekatan model pembelajaran lainnya gitu ya yang mendukung kreativitas siswa. Nah, yang kelima ini kolaborasi gitu ya. Jadi eh, apa namanya, udah bukan zamannya lagi eh, siswa itu fokus di kompetisi aja. Kompetisi itu perlu ya. Nah, tapi di luar itu selain harus mampu berkompetisi, siswa juga harus mampu berkolaborasi. Itu ya, karena nanti dalam dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari ya, itu kemampuan berkompetisi aja nggak cukup gitu. Kita harus punya kemampuan berkolaborasi gitu. Makanya kalau di eh, pelajaran matematika misalnya gitu ya, ada salah satu yang bisa mendukung pencapaian profil lulusan ini misalnya dengan kerja kelompok gitu ya, ada diskusi dan lain sebagainya gitu. Nah, berikutnya kemandirian ya. Mandirian, berikutnya kesehatan juga gitu ya. Nah, ini juga mungkin agak sulit dari matematika tapi ya bisa ya disisipkan mungkin di topik-topik pelajaran apa materi tertentu ya. Dan yang kedelapan komunikasi gitu. Ya, jadi bukan cuma pintar secara teori gitu ya, tapi bisa menyampaikan ya ide, gagasan gitu ya, informasi atau pengetahuan yang dimiliki gitu ya, baik secara lisan maupun tulisan. Itu terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Ya. Nah, kemudian kita beranjak ke yang eh, apa namanya, prinsip ya. Yang di prinsip tadi ya, ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, tadi udah disampaikan ya secara sederhana oleh siapa, Agni, Yolanda sama Adinda tadi ya, tentang berkesadaran gitu ya. Jadi ini eh, menimbulkan kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, perhatian ya, sadar terhadap proses berpikirnya, terbuka terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, ini ada apa namanya, penerapan dari berkesadaran. Kalau yang bermakna tadi ya kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata ya. Jadi ngajarin matematika itu nggak yang abstrak banget gitu ya, tapi eh, berjenjang gitu. Dari yang konkret, kemudian ke semi konkret, ke semi abstrak, baru muncul ke abstrak. Jadi jangan awal-awal kita belajar matematika, habis pembukaan gitu ya, langsung ke hal yang abstrak gitu. Itu yang bikin pembelajaran jadi nggak bermakna kayak gitu ya. Jadi harus kontekstual, sampaikan dulu konteksnya apa gitu. Nah, baru setelah disampaikan konteksnya, eh, baru masuklah nanti pelan-pelan ke konsep yang abstrak kayak gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya gitu ya. Kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan seterusnya. Nah, yang terakhir joyful ya, atau menggembirakan. Nah, itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Nah, aktivitas pembelajarannya menarik ya, menginspirasi, kemudian ada tantangan-tantangan ya yang memotivasi siswa begitu ya. Nah, kemudian ada tercapainya keberhasilan belajar aha moment gitu ya. Jadi harus diciptakan ini aha moment sampai siswa tuh, oh iya gini ya ternyata gitu. Jadi ada aha momennya itu ya untuk eh, apa namanya, penerapan prinsip menggembirakan ini. Nah, apa namanya? Kalau nanti kalian PKM ya, praktik mengajar di sekolah gitu ya. Nah, itu biasanya guru-guru itu senang ya kalau kedatangan mahasiswa eh, praktik ya dari UNJ ya, dari pendidikan matematika UNJ gitu ya. Jadi mereka senang karena benar-benar mahasiswa PKM dari UNJ itu apa namanya, ya secara kompetensi pedagogisnya ya, artinya bagaimana dia menyampaikan ke siswa, terus dari kompetensi profesionalnya, apa penguasaan materi matematikanya dan seterusnya gitu ya, itu eh, baik begitu ya, baik gitu ya. Dan untuk apa, sekelas mahasiswa ya yang masih calon guru itu udah eh, cukup baik lah gitu ya, sudah bisa diterima begitu ya, dan diharapkan oleh guru-guru di sekolah gitu ya. Jadi mereka biasanya senang tuh
bahkan sekolah-sekolah yang eh, belum pernah kedapatan mahasiswa PKM dari UNJ itu kadang suka minta gitu ya, datang ke prodi minta mau dong sekolah saya dijadikan sekolah buat tempat praktek mahasiswa dan seterusnya gitu. Nah, kalian juga mudah-mudahan dengan apa pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh ya dari berbagai mata kuliah gitu ya, itu nanti bisa apa namanya ya, punya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ya dalam mengajar seperti itu. Oke, ini tadi ya prinsip-prinsip ini, apakah itu harus apa namanya ada semua, harus berurutan dan sebagainya? Ya ini penjelasannya ternyata tidak ya. Jadi penerapannya ini fleksibel aja, bisa terpisah gitu ya. Mungkin di satu apa namanya di satu aktivitas pembelajaran itu hanya menggembirakan aja gitu ya. Atau di aktivitas yang lain itu lebih fokus ke bermaknanya dan seterusnya. Tapi bukan tidak mungkin misalnya dari satu aktivitas tiga-tiganya ini diterapkan kayak gitu. Jadi semuanya fleksibel aja, disesuaikan dengan karakteristik materinya gitu ya, disesuaikan dengan eh, kebutuhan siswanya dan seterusnya gitu. Yang penting eh, ketiga prinsip ini tuh diterapkan gitu. Jadi jangan nggak diterapkan, jangan sama sekali nggak diterapkan, diterapkan, tapi penerapannya itu bisa fleksibel ya, nggak harus barengan terus nih tiga ini diterapin terus, nggak harus berurutan dan seterusnya itu bisa disesuaikan. Seperti itu ya untuk prinsip pembelajarannya. Nah, kemudian berikutnya pengalaman belajar ya dari memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi gitu ya. Nah, ini bertahap kalau ini ya. Jadi mulai dari memahami ya. Memahami itu, jadi siswa itu paham akan pengetahuan-pengetahuan yang esensial ya, pengetahuan-pengetahuan yang aplikatif. Jadi konsepnya paham gitu ya, paham dulu gitu apa yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian bisa diaplikasikan gitu ya, bisa diaplikasikan. Jadi kalau misalnya kita lihat tujuan pembelajaran ya dari masing-masing materi, nah itu biasanya pakai kata kerja ini ya. Siswa mampu memahami bla 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 gitu ya. Siswa mampu menerapkan konsep ini dalam penyelesaian masalah dan seterusnya. Itu dan terakhir refleksi ya, regulasi diri. Ini pengalaman belajar yang harus dialami oleh siswa ya dalam setiap pembelajaran itu. Jadi nggak berhenti di memahami aja. Nah, ini pun penerapannya juga eh, apa namanya? Kalau ini bertahap ya. Jadi nggak satu aktivitas itu mungkin sampai di tahap memahami aja gitu. Tapi di aktivitas yang lain mungkin dia bukan cuma memahami tapi memahami dan mengaplikasi gitu. Nah, kemudian di aktivitas yang lainnya lagi, yang lebih kompleks misalnya, itu bukan cuma memahami, mengaplikasi, tapi sampai ke merefleksi. Kayak gitu. Nanti coba kita lihat penerapannya seperti apa ya contohnya ya. Nah, ini tadi ya, memahami pada tahap awal peserta didik eh, aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks ya. Kemudian ketika mengaplikasi pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan nyata ya secara kontekstual. Nah, yang terakhir merefleksi ini adalah proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan ya. Nah, pada tahap refleksi ini melibatkan tadi self-regulated learning ya atau regulasi diri ya sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri ya. Jadi tadi siswa itu paham ya, dia tuh harus gimana sih belajarnya gitu. Nah, ini dia supaya paham dia sebelum guru jelasin dia di rumah udah harus baca dulu misalnya gitu. Nah, itu kan beda-beda ya. Mungkin kalian mengalami itu ya. Kalian sadar eh, apa namanya ya pola belajar kalian yang efektif itu seperti apa sih? Nah, kalau kalian bisa mengidentifikasi itu, nih kalian supaya efektif belajarnya kalian tuh harus seperti ini, harus nyatet gitu, harus dengerin banget misalnya gitu ya, atau harus banyak-banyak latihan gitu ya. Nah, itu masing-masing individu yang paham. Kalau kalian udah paham, berarti kalian punya kemampuan regulasi diri yang baik ya, atau self-regulated learning. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi untuk masing-masing ini ada penjelasannya ya.
Misalnya ini ada contoh-contohnya ya. Bagaimana aktivitas yang sampai pada tahap memahami ya, kayak gitu. Nah, ini di mata pelajaran lain ya. Kalau di matematika eh, apa namanya misalnya siswa diberikan hmm, apa kalau belajar statistika misalnya diberikan data gitu ya, kemudian siswa itu memahami eh, apanya gitu ya, karakteristik datanya dan seterusnya gitu, itu di tahap memahami. Nah, kalau ini ada pengetahuan kan tadi terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, kemudian ada pengetahuan nilai dan karakter gitu ya. Kalau pengetahuan esensial itu pengetahuan dasar yang fundamental ya, kayak gitu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks gitu ya. Nah, kalau misalnya di matematika ya mungkin terkait dengan konsep-konsep dasarnya gitu ya. Kayak misalnya eh, apa namanya lagi belajar tentang bangun datar ya, misalnya lingkaran misal gitu ya. Nah, lingkaran itu sebenarnya apa ya, definisi bangun yang disebut dengan lingkaran itu apa? Oh, dan seterusnya. Itu pengetahuan yang esensial. Kalau pengetahuan yang aplikatif itu berfokus pada penerapannya. Ya, penerapannya dalam situasi nyata. Jadi proses penyelesaian masalah ya dalam kehidupan sehari-hari itu ada di sini. Ya, ada di pengetahuan aplikatif gitu. Jadi misalnya bagaimana siswa itu bisa dikasih permasalahan gitu ya, bagaimana bisa menyelesaikan itu dengan konsep-konsep matematika yang sudah dia pelajari gitu ya. Nah, itu masuknya di pengetahuan aplikatif. Nah, yang juga penting adalah pengetahuan nilai dan karakter ya. Ini yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, budaya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau di matematika ini mungkin lebih ke bagaimana cara berpikir ya, yang logis gitu ya, yang kritis gitu, yang sistematis ya. Kalau di matematika kan gitu ya. Nah, itu kan juga bisa jadi sebuah nilai dan karakter siswa seperti itu. Oke, itu eh, memahami tadi. Nah, kalau mengaplikasi nih, nah, mengaplikasi kan berarti udah bukan cuma paham konsepnya, tapi bisa mengaplikasikannya ya dalam permasalahan-permasalahan kontekstual. Itu. Nah, ini contohnya kalau di bagian memahami ya, misalnya persamaan linear topiknya. Kalau di tahap memahami itu siswa paham, misalnya bentuk umum persamaan linear, bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kalau udah sampai tahap mengaplikasi, nah siswa bisa mampu menerapkan persamaan linear tadi dalam masalah lain yang lebih kontekstual, gitu ya, bukan cuma di soal, tapi di permasalahan kontekstual, misalnya di masalah keuangan. Gimana sih menyusun model eh, apa namanya supaya suatu bisnis itu keuntungannya maksimal gitu, atau suatu bisnis itu biaya produksinya misalnya minimal dan seterusnya. Itu dari tahap aplikasi gitu ya. Oke. Nah, kalau di refleksi ini yang sudah tahap paling kompleks ya. Jadi eh, apa namanya bisa menilai diri ya, udah paham belum, udah tercapai belum tujuan pembelajarannya gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, kemudian itu ya merefleksi. Nah, ini ada taksonomi Solo ya. Nah, ini nggak perlu terlalu dibahas ya. Yang perlu ini bahwa eh, sebenarnya kalau di mungkin kalian pernah dengar taksonomi Bloom ya, taksonomi Solo. Ini tuh adalah apa namanya ya, pengkategorian pemahaman atau keterampilan atau kemampuan berpikir siswa ya terkait sesuatu gitu. Jadi kalau di Solo taksonomi itu ada dari prestruktural, unistruktural, sampai extended abstract. Kalau di taksonomi Bloom itu dari yang tahap paling rendah itu memahami, kemudian mengingat ya, memahami, kemudian mengaplikasi dan seterusnya sampai yang terakhir itu mencipta, create gitu ya. Sebelum create itu ada mengevaluasi, sebenarnya ada menganalisis gitu ya. Nah, itu ada taksonomi-taksonomi gitu ya. Jadi semakin tinggi eh,
tahapan ini ya, jadi semakin tinggi juga kemampuan berpikir yang eh, dikuasai oleh siswa gitu. Kayak misalnya kalau prestruktural ini yang dasar-dasar aja gitu. Tapi kalau udah sampai extended abstract, nah ini siswa itu bisa eh, bahkan memformulasikan teori misalnya gitu ya, atau mengeneralisasi gitu dari pengetahuan yang ada, bagaimana digeneralisasi ke konsep yang lebih umum misal. Nah, ternyata persamaan pembelajaran mendalam, pengalaman belajarnya itu terkait dengan taksonomi tersebut gitu. Jadi yang tadi ini kalau di taksonomi belum kan paling rendah itu ada mengingat, C1 tuh mengingat, C2 tuh memahami. Kalau di taksonomi Solo tadi ada yang pertama prestruktural, unistruktural, multistruktural. Nah, ini adalah pengalaman belajar memahami, gitu ya. Nah, kalau di C yang berikutnya di taksonomi Bloom ada menerapkan dan menganalisis. Nah, itu eh, sampai ke pengalaman belajar yang mengaplikasi gitu. Nah, yang terakhir mencipta, mengevaluasi atau tadi extended abstract pada taksonomi Solo. Nah, itu udah pengalaman belajar yang lebih tinggi ya, merefleksi gitu. Jadi bagaimana ide-ide tadi bisa diterapkan, diperluas gitu ya untuk masalah-masalah yang lainnya gitu. Kayak gitu. Jadi memang memahami itu adalah tingkat yang paling dasar. Gitu. Kalau merefleksi itu sudah yang yang kompleks seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh karena ini dari apa namanya? Dokumen pembelajaran mendalam, jadi ini contoh-contohnya dari berbagai macam mata pelajaran ya. Nah, ini dilihat dari yang paling dasar dulu nih, yang paling rendah misalnya ini belajar tentang fotosintesis gitu ya. Kalau memahami, nah itu berarti siswa itu bisa memberikan definisi fotosintesis itu apa sih. Nah, tapi belum sampai tahap bagaimana fotosintesis itu terjadi gitu. Ya, kalau em, di tahap aplikasi, nah itu siswa udah bisa menerapkan ya proses fotosintesis dan kemudian dikaitkan dengan isu-isu lainnya ya. Misalnya isu-isu ketersediaan tanaman pangan dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau yang mengaplikasi. Nah, yang paling tinggi itu adalah merefleksi ya, refleksi gitu ya. Jadi mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas begitu ya. Jadi di eh, menyadari perannya terhadap isu-isu nyata. Jadi dikaitkan dengan isu-isu yang lebih luas. Bagaimana tentang isu ketersediaan pangan, tentang isu perubahan iklim dan sebagainya. Ini kan udah tahap yang tinggi ya, yang tadi mengevaluasi bahkan mencipta begitu ya. Nah, itu udah pengalaman belajar yang paling tinggi merefleksi itu. Oke, lanjut di sini. eh, Oke, tadi kalau tadi yang di tahap afektif ya, kognitif. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran kan ada ranah kognitif, kemudian psikomotorik sama afektif ya. Kalau kognitif ini yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, kalau psikomotorik itu lebih ke keterampilan ya, lebih ke keterampilan. Tuh. Jadi mungkin dalam apa namanya? eh eh, kalau psikomotorik ya, itu misalnya di pelajaran-pelajaran yang butuh aktivitas fisik, praktek langsung ya. Nah, itu di bagian psikomotorik. Nah, kalau afektif ini lebih ke nilai-nilai ya, nilai-nilai, karakter begitu ya. Nah, ini juga ada jenjang pengalaman belajarnya kayak gitu. Oke, tadi dari dalam kan kita bergerak dari yang paling dalam ya. Ada dimensi profil lulusan, kemudian di luarnya lagi ada prinsipnya, kemudian ada lagi pengalaman belajar, dan yang paling luar itu adalah kerangka pembelajaran. Nah, ada 4 ya tadi saya sampaikan di awal. Ada praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Gitu ya. Nah, pada praktik pedagogis, itu eh, guru itu harus mampu memilih kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai profil lulusan gitu ya, strategi atau model pembelajaran apa yang harus diterapkan. Nah, guru harus mampu ya untuk memilih itu dan mengaplikasikannya seperti itu ya. Nah, kalau di kemitraan
itu tadi yang sudah saya jelaskan ya, bagaimana yang terlibat dalam pembelajaran itu bukan cuma guru sama siswa, gitu, tapi masyarakat yang lebih luas ya, guru bidang studi lain misalnya, atau keluarga, orang tua, siswa gitu ya, atau bahkan masyarakat seperti itu. Ya ada kolaborasi dengan mitra gitu ya. Nah, yang ketiga ini terkait dengan lingkungan pembelajaran ya, baik apa namanya ruang fisik maupun ruang virtual gitu ya, yang mampu mendukung pembelajaran yang efektif. Dan yang keempat itu pemanfaatan digital ya. Nah, jadi kalian ketika menyusun modul ajar, nah itu harus apa namanya ditunjukkan ya pemanfaatan digitalnya itu apa, misalnya pakai apa dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kerangka pembelajaran dalam deep learning ya. Nah, ini kalau misalnya di praktik pedagogis tadi ya, misalnya tadi ya mau milih model pembelajaran apa sih yang cocok gitu untuk mengajarkan materi tertentu. Nah, makanya kemarin saya sempat sampaikan untuk tugas proyeknya. Yang pertama itu kan kalian bikin modul ajar ya. Nah, modul ajar itu harus berdasarkan model pembelajaran tertentu kan ya, berdasarkan model pembelajaran tertentu. Nah, kalian boleh pilih bebas ya yang kira-kira sesuai dengan karakteristik materinya gitu ya. Itu model pembelajaran apa? Bisa misalnya inquiry, bisa PJBL, bisa PBL, bisa STEM, pembelajaran berdiferensiasi atau lain sebagainya, ada banyak ya, atau mungkin pakai RME, Realistic Mathematics Education gitu kan, PMRI ya, atau pakai model-model pembelajaran yang lainnya. Nah, itu nanti disesuaikan aja sintaks pembelajarannya dengan sintaks model yang dipilih gitu ya. Nah, kemudian metodenya seperti apa? Apakah dengan diskusi gitu ya, atau demonstrasi dari guru misalnya gitu ya, atau pemaparan aja ceramah misal dari guru, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditentukan gitu di modul ajar. Ya, nah kalau kemitraan yang tadi ya saya bilang kalau misalnya di lingkungan sekolah misalnya bisa melibatkan guru lain ya, atau bahkan kepala sekolah gitu yang bisa jadi mitra dalam pembelajaran. Atau di lingkungan di luar sekolahnya itu bisa apa dengan eh, jadi guru itu berkolaborasi ya, bukan cuman dengan apa guru yang ada di sekolah itu, tapi misalnya guru MGMP ya, kalau setiap mata pelajaran itu kan ada MGMP-nya ya, jadi eh, luas wawasan guru tersebut, atau berkolaborasi dengan DUDI ya, dunia usaha, dunia industri, atau bahkan dengan lembaga pendidikan lain, dengan media misalnya dan lain sebagainya. Nah, berkolaborasi juga dengan masyarakat ya. Bisa dengan orang tua, dengan komunitas, dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Atau tadi misalnya ya, komunitas pedagang di sekitar sekolah gitu ya. Nah, itu bermitra dengan mereka itu eh, apa jika dimungkinkan bagus ya untuk mendukung pembelajaran. Gitu. Oke. Dan yang ketiga lingkungan pembelajaran ya. Jadi bagaimana bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang aman gitu ya, yang bisa mendukung terselenggaranya pembelajaran yang efektif gitu. Ruang fisik ya, misalnya ruang kelasnya, kemudian perpustakaannya dan lain sebagainya optimalisasi. Jadi bisa tuh ya. Saya beberapa kali ngelihat ada guru matematika misal yang ngajak siswa ke perpustakaan gitu ya, misalnya mendata buku apa aja yang ada, buku apa aja yang dipinjam oleh siswa, itu kan bisa ya memanfaatkan ruang fisik di sekolah, atau mungkin ngajak siswanya ke taman gitu ya, eh, untuk misalnya mendata tanaman apa lain sebagainya gitu ya, atau ke lapangan misalnya belajar bilangan gitu ya, nggak di ruang kelas aja tapi misalnya di lapangan gitu, digambar misalnya di lapangan itu garis bilangan buat apa eh, supaya lebih paham tentang konsep bilangan negatif. Jadi garis bilangannya dengan loncat-loncat misalnya itu kan bisa ya dilakukan itu. Bukan tidak mungkin pembelajaran yang demikian itu. Nah, juga manfaatkan ruang virtual ya. Jadi mungkin kalau dulu ya untuk COVID kan lewat Zoom, pakai grup WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Atau apa namanya misalnya ada Google Classroom gitu ya.
untuk memantau penugasan dan penilaian penugasan siswa itu bisa misalnya lewat Google Classroom. Nah, itu dimanfaatkan. Eh, yang kerangka berikutnya adalah pemanfaatan digital ya dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pembelajaran itu sebenarnya udah banyak banget tools teknologi yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Misalnya saat merencanakan ya, itu kan apa namanya misalnya mau bikin eh, apa kuis ya, biasanya tuh bisa pakai pakai kan banyak tuh ya Kahoot apa Quizizz dan lain sebagainya itu kan bisa dimanfaatkan ya dalam pelaksanaan juga demikian ya nampilin video misalnya ya kemudian pakai gamifikasi ya atau video-video animasi yang berkaitan dengan pelajaran atau topik tertentu itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dalam penilaian juga bisa apa namanya menggunakan teknologi kan dalam menyusun penilaian itu gitu. Jadi mengembangkan instrumen penilaian itu bisa memanfaatkan eh, teknologi digital seperti itu. Oke, nah ini ya. Kalau kita lihat tadi konsep konsep deep learning itu ternyata kompleks banget ya, kompleks banget. Jadi kalau jadi guru kayaknya kalau pakai apa cara yang tradisional aja itu ya nggak mampu ya untuk menerapkan itu. Makanya ini ada transformasi peran guru ya dalam ekosistem pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi guru itu bukan sebagai kalau dulu kan guru itu sebagai apa ya namanya ya sumber pengetahuan ya. Kalau yang konvensional itu guru itu sumber pengetahuan. Dia akan mentransfer pengetahuan itu ke siswa. Nah, kemudian bergeser ya. Guru itu uh, bukan sebagai sumber pengetahuan aja, tapi guru itu sebagai fasilitator. Ya, bagaimana bisa memfasilitasi siswa untuk belajar aktif kayak gitu ya. Nah, dalam belajar mendalam ini peran guru itu lebih banyak lagi. Ya, guru itu sebagai aktivator ya, bagaimana membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Guru itu sebagai kolaborator, bagaimana menjembatani antara siswa dengan masyarakat lain gitu ya. Yang tadi di kemitraan gitu ya, guru juga sebagai pengembang budaya belajar. Seperti itu. Jadi apa namanya memang peran guru itu semakin kompleks ya di penerapan deep learning ini gitu. Jadi eh, nggak cukup hanya sebagai fasilitator aja, apalagi hanya sebagai sumber pengetahuan aja gitu. Transfer knowledge aja itu nggak cukup ya dalam pembelajaran mendalam. Itu ya. Nah, ini kalau aktivator, jadi guru mensimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi yang aktif itu siswanya, tapi guru aktivatornya. Gitu ya. Nah, kemudian guru tadi kolaborator ya, membangun kolaborasi dengan masyarakat lain ya, dengan siswa, dengan sesama guru gitu ya, dengan orang tua siswa, dengan keluarga, masyarakat dan mitra-mitra lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian guru sebagai pengembang budaya belajar. Gitu ya. Jadi eh apa namanya? Guru kan yang guru itu harus tadi bisa mendorong siswa untuk kreatif ya, untuk berinovasi begitu ya. Nah, itu bagaimana budaya belajar itu harus dibangun gitu. Supaya siswa ya terbiasa gitu untuk kreatif, untuk berinovasi gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau ini udah terbentuk budaya belajar ini ya ke depan. Kalau di awal tuh kan berat banget ya. Apalagi guru-guru yang masih tradisional gitu ya, yang masih ngajar tuh konvensional aja gitu ya. Tiba-tiba harus dihadapkan sama deep learning yang kompleks ini tuh akan sulit ya. Nah, ini pelan-pelan kalau udah terbentuk di awal apa namanya formatnya, budaya belajarnya, maka ke depannya itu akan ngikutin aja sebenarnya itu ya teorinya kayak gitu ya mungkin prakteknya tentu tidak semudah itu. Oke, ini tadi ya ada elemen ekosistem. Jadi eh, intinya itu kan ada guru sama siswa, itu ya di sana ada pembelajaran, ada kurikulum, ada asesmen gitu ya. Nah, kemudian ini apa namanya ya tools-tools yang bisa dimanfaatkan ya teknologi, media, mitra gitu ya. Kemudian ada keluarga, ada masyarakat. Jadi ekosistemnya itu bukan hanya guru sama siswa aja. Itu kalau konvensional kan udah ya, biaya belajar itu urusan guru sama siswa
gitu. Tapi kalau di pembelajaran mendalam ternyata sederhana itu banyak aspek yang harus terlibat dalam sebuah pembelajaran gitu. Nah, ini ada implementasinya ya. Jadi pembelajaran mendalam itu dimulai dari perencanaan gitu ya. Nah, nanti saya akan tampilkan contoh modul ajar gitu ya yang eh, apa namanya? Yang mengintegrasikan pembelajaran mendalam gitu dalam penyusunannya. Ya, nanti dalam pelaksanaan dan asesmennya itu juga harus berbasis deep learning. Nah, itu ya gambaran tentang deep learning mungkin yang tadi saya sampaikan ini sangat kompleks ya bagi orang yang mungkin baru tahu ini akan sangat apa namanya seolah-olah sulit sekali ya untuk diterapkan begitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kita belajar pelan-pelan gitu ya. Paling nggak kita sudah tahu ya bagaimana sih sebenarnya eh, apa namanya eh, mimpi ya dari eh, implementasi deep learning ini gitu ya. Nah, harapannya ya bukan sekadar sampai di tahap mimpi gitu ya, bukan sesuatu yang utopis gitu ya, tapi ya realistis untuk bisa diterapkan gitu ya. Jadi eh, tadi memang cukup kompleks kalau kita lihat dari sini ya, benar-benar yang dari mulai kerangka pembelajarannya, kemudian pengalaman belajarnya, prinsip-prinsip pembelajarannya gitu ya, sampai pada eh, dimensi profil lulusannya. Itu ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian kira-kira mungkin nggak ya menerapkan ini dalam pembelajaran matematika ya khususnya? Gimana kira-kira? Yang kompleks ini diterapkan misalnya dalam pembelajaran matematika. Mungkin nggak? Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin ya, walaupun mungkin porsinya belum terlalu besar gitu ya, tapi paling enggak ada ya komponen-komponen ini gitu dalam eh, pembelajaran yang kita rencanakan, ya yang kita laksanakan, gitu yang kita evaluasi gitu. Jadi ini semua nanti bermula dari modul ajar yang dikembangkan ya. Pekan depan ya kalau nggak salah kita eh, apa namanya mulai masuk ke pembahasan tentang modul ajar ya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh modul ajar yang kalau pekan depan udah libur maksudnya pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya saya akan berikan contoh-contoh modul ajar eh, yang eh, sudah berbasis deep learning gitu ya. Kalian pernah buat RPP nggak sih? Pernah nggak di mata kuliah lain mungkin sebelumnya? Pernah nggak bikin RPP? Mungkin nggak Sepertinya belum belum ya, pernah. belum ya, ya belum ya. Nah, kalau lihat RPP udah pernah belum? RPP itu bentuknya kayak gimana sih? Yang Belum ada juga mungkin ya. kayak itu ya Bu yang Ada apa tujuan, ini? terus kegiatan belajarnya kayak gimana, terus nanti Iya betul. eh, Ah, penilaiannya tuh bakal kayak gimana gitu. iya betul. Iya itu. Kayaknya RPP itu seperti itu pernah ya. deh Bu. Pernah ya. Jadi kalau RPP itu sebenarnya ya memang ada intinya itu ada ininya ya. Apa tuh namanya? Em, identitasnya gitu ya, itu mata pelajarannya apa gitu kan ya. Kemudian materinya apa untuk kelas berapa dan seterusnya itu kan ada identitasnya ya. Nah, kemudian benar tadi ini bilang ada misalnya di awal tuh ada tujuan pembelajarannya apa. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatannya kan ya. Penjelasan kegiatan yang direncanakannya kan dari mulai kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya sampai kegiatan penutupnya. Gitu ya. Nah, itu kira-kira RPP itu kayak gitu. Nah, karena tadi ada amanat untuk menerapkan deep learning, nah pasti ini kan berimbas ya pada RPP yang disusun gitu ya. Jadi harus muncul nih tadi apa namanya kerangka pembelajaran ini
pengalaman belajarnya, prinsip-prinsip pembelajarannya itu harus muncul di dalam RPP tersebut, modul ajar tersebut gitu. Nah, ini apa namanya yang tantangan ya bagi guru gitu ya untuk menyusun RPP atau modul ajar yang lengkap gitu ya, yang sudah mengintegrasikan deep learning ya dalam RPP-nya. Itu karena RPP itu bukan sekedar dokumen administratif ya. Ya, dia itu bukan sekedar dokumen administratif. Dia itu memang sebuah rencana pembelajaran gitu ya yang nantinya akan dilaksanakan gitu. Jadi kalau kita mau mengukur kira-kira nanti pelaksanaan pembelajaran akan efektif enggak ya? Nah, itu udah bisa dilihat dari RPP-nya paling enggak gitu ya. Walaupun ya nanti implementasinya pasti kan akan berubah ya, akan berbeda. Nah, tapi harapannya enggak beda jauh gitu. Jadi tetap harus berpedoman pada modul ajar yang sudah disusun. Nah, itu adalah proyek yang akan kalian kerjakan ya secara berkelompok ya. Kalau nggak salah kemarin udah dibentuk ya kelompoknya. Nah, nanti pekan depan bersiap untuk mulai kerja kelompok ya. Jadi saya nanti paparin dulu ya. Dan saya paparkan dulu eh, contoh modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran mendalam itu seperti apa ya pada topik matematika tertentu gitu ya. Nah, jadi nanti setelah itu kalian udah bisa mulai bekerja kelompok untuk mulai menyusun modul ajar ya yang sesuai dengan template yang saya nanti contohkan. Jadi template-nya itu enggak kaku ya. Kalian bisa ubah-ubah itu, yang penting poin-poinnya uh, tercakup gitu ya. Nanti pun template yang saya berikan nggak satu ya. Saya berikan paling enggak dua contoh modul ajar supaya kalian lihat ya bahwa ini tuh bukan sesuatu yang kaku modul ajar itu. Oke, jadi template-nya mungkin bisa berbeda. Nah, tapi tadi yang poin-poinnya ini harus muncul ya. Kayak misalnya tadi kerangka pembelajarannya, pengalaman belajar, prinsip pembelajarannya, dimensi profil lulusannya, itu harus muncul dalam modul ajar. Walaupun template-nya mungkin berbeda-beda. Kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin sekarang sampai dengan pertemuan berikutnya, kalian dalam kelompok sudah mulai mungkin milih-milih ya, kira-kira mau mengangkat topik apa ya, di fase apa ya, misalnya kelas berapa, mata, materi atau topiknya itu apa, dan udah mulai dipikir-pikir gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika nanti pertemuan berikutnya saya berikan contoh modul ajarnya, nah kalian udah bisa langsung eksekusi nih dalam kelompok ya. Udah mulai langsung bisa menyusun modul ajar. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu ya yang eh, apa namanya saya perlu sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan eh, tadi kurikulumnya secara umum, ada peraturannya tadi ya. Tadi mohon maaf ini yang ininya udah nggak bisa ternyata ya di klik ya, udah ditutup ini berita ininya. Tapi ya tadi kalau kalian cermati dua peraturan ini ya, ini hanya ringkasannya aja ya. Kalian bisa cari di sumber-sumber lainnya. Salah satunya sumber yang tadi saya tampilkan ya. Nah, itu dipahami lagi ya apa sih sebenarnya amanat dari peraturan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya. Kemudian tadi ya salah satu yang berbeda dari peraturan yang sebelumnya adalah tentang penerapan deep learning. Ya, ini pelan-pelan aja ya belajar deep learningnya. Ini kalau misalnya guru aja ini berkali-kali ikut pelatihan, ikut sosialisasi deep learning gitu ya. Nah, kalian ini dalam satu pertemuan ya paling enggak paham dulu lah, udah ada gambaran deep learning itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tanya, pernah dengar deep learning nggak? Tadi saya tanya ya di awal ya, pernah dengar deep learning nggak gitu ya. Nah, kalian paling enggak sekarang udah tahu deep learning itu apa ya, pengertiannya, dan yang paling penting ini ya diagram ininya ya. Ada kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Kalau yang tadi saya bilang di awal tuh paling taunya yang ini aja nih, mindful, meaningful, joyful ya, itu hanya bagian aja dari itu nih ya, masuk ke prinsip pembelajaran. Tapi di luar itu kan ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan dimensi profil lulusan. Itu ya, nanti di baca-baca lagi gitu ya dari berbagai sumber tentang deep learning ini. Nah, kemudian kan depan itu tanggal berapa ya? 20 ya.
tanggal 20 Maret itu udah libur ya kalau nggak salah ya. Sudah cuti bersama Lebaran. Nah, kemudian berikutnya tanggal 27 Maret itu udah hari efektif. Ya, 27 Maret itu udah hari efektif, sudah masuk gitu ya. Tapi eh, ada instruksi atau ya itu arahan untuk WFH ya. Jadi kayaknya kampus nggak buka ya tanggal 27 Maret itu karena dosen pendik gitu ya itu WFH gitu. Jadi mungkin nanti tanggal 27-nya kita tetap ketemu lagi ya, tapi secara daring dulu gitu ya. Karena memang kalau di jadwal itu memang di 27 Maret itu eh, apa masih masa libur Lebaran gitu ya, tapi sebenarnya udah hari efektif gitu. Jadi nanti kita bisa mulai kuliah gitu, tapi eh, masih secara daring gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, yang ingin disampaikan, silakan. Ibu, maaf saya mau tanya. Iya, Eh, silakan aja. buat materi yang per kelompok itu kan ada fase A sampai F ya, Bu. Itu kita boleh milih salah Betul. satu fase dari A sampai F atau cukup dari D, E atau F, Bu? Oh, DEF aja ya. Oh, D, F aja. Jadi betul karena eh, profil lulusan dari S1 Pendidikan Matematika itu kan eh, saat ini masih di tataran SMP dan SMA ya, gitu ya. Iya. Walaupun mungkin ke depannya mungkin akan diperluas lagi sampai SD. Sekarang penelitian pun sebenarnya belum boleh nih. Kalian misal mau skripsi ya, terus topiknya topik matematika SD itu belum boleh. Tapi kayaknya beberapa waktu mendatang akan bergeser ya. Jadi nggak apa-apa di SD juga gitu. Nah, tapi karena kita masih mengacu pada profil lulusan yang berlaku ya, itu apa SMP SMA, jadi pilihnya D sampai F ya, kayak gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Ini saya sebelumnya mau kirim yang tadi dulu ya. Mungkin kalian mau buat baca-baca ya. Bentar. Mata kuliah apa? PPP. Kalau saya kirim file di chat box Zoom, itu bisa di-download ya sih? Bisa kok, Bu. Oh, bisa ya. Oke, sebentar saya lampirkan dulu ya PPT-nya. Takutnya soalnya kalau udah selesai kuliah, saya suka lupa kirim ke PJ gitu ya. Ntar pas PJ minta, saya lagi nggak buka laptop, khawatirnya jadi makin lama ya. Nah, ini mumpung lagi ingat, saya coba lampirkan di sini ya. Oke. Nah, eh, kalau kalian ini tahu nggak kalau mata kuliah lain itu kapan mulai masuk lagi? Udah ada kesepakatan belum dengan mata kuliah yang lain? Tanggal 27 udah masuk belum? Mungkin belum ada pembahasannya. Iya, Bu. Belum ada info lagi. Oke. Kalau kita itu ya, soal tanggal 27 udah mulai lagi aja ya. Oke, ini tapi di chat Zoom tuh agak lama ya. Proses attach file-nya. Hmm. Oh, bentar. Saya sambil kirim ke PJ juga deh. Bentar ya. Coba ini saya kirim WA ke Najwa ya. Nanti mana yang duluan sampai ya. Tadi, oh iya sorry ke Najwa aja deh. Saya mau kirim peraturan yang menteri tadi juga ya.
Kayaknya mendingan lewat WA aja deh. Oke, baik. Ini lama banget ternyata di chat Zoom ya. Mungkin saya cancel aja. Saya lagi proses kirim WA ke Najwa ya untuk apa namanya materi hari ini, PPT-nya tadi sama peraturan menterinya ya untuk bahan bacaan kalian gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita ternyata saya oke tadi kita cukupkan ya eh, perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 27 Maret ya. Nanti PJ tolong ingatkan kembali ya untuk perkuliahan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Terima warahmatullahi kasih Ibu. Ibu. wabarakatuh. Sehat.